Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan pengeras suara di masjid dan musola saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media siar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, kita hidup dalam masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial. Untuk memastikan penggunaan pengeras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola bagi pengelola atau takmir masjid dan musola. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola dengan tujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Adapun ketentuan dari surat edaran tersebut antara lain: 1. Ketentuan umum. A. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan masjid atau musola. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan diarahkan keluar ruangan masjid atau musola. B. Penggunaan pengeras suara pada masjid atau musola mempunyai tujuan: 1. Mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Quran, salawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu. 2. Menyampaikan suara muazin kepada jamaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjamaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jamaah. 3. Menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas, baik di dalam maupun di luar masjid atau musola. Ketentuan umum kedua yaitu pemasangan dan penggunaan pengeras suara. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid atau musola. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. Dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, salawat atau tarhim. Ketentuan tata cara penggunaan pengeras suara pada waktu sholat. Untuk sholat subuh, sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau salawat dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Pelaksanaan sholat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh menggunakan pengeras suara dalam. Untuk sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau salawat dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 5 menit. Sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan pengeras suara dalam. Pada pelaksanaan sholat Jumat, sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Quran atau salawat dapat menggunakan pengeras suara luar dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Penyampaian pengumuman mengenai petugas Jumat, hasil infak sedekah, pelaksanaan khutbah Jumat, sholat, zikir, dan doa menggunakan pengeras suara dalam. Pengumandangan azan menggunakan pengeras suara luar. Pada kegiatan siar Ramadan, Jumat Takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan upacara Hari Besar Islam, penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan, baik dalam pelaksanaan sholat tarawih, ceramah, kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara dalam. Takbir pada tanggal 1 Syawal, 10 Zulhijjah di masjid atau musola dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 10 malam waktu setempat, dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. Pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar. Takbir Idul Adha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan sholat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam. Upacara peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan pengeras suara dalam, kecuali apabila pengunjung tablik melimpah keluar arena atau masjid musola, dapat menggunakan pengeras suara luar. Suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya. Suara yang disiarkan memenuhi persyaratan
bagus atau tidak sumbang, dan pelafazan secara baik dan benar. Ketentuan terakhir yaitu pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.